Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Langkah YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah visualisasi, yaitu tentang retention rate dalam bentuk cohort analysis. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita akan coba untuk mengetahui dulu nih tentang dataset yang akan kita gunakan, konteksnya seperti apa, seperti itu. Dan dataset yang akan kita gunakan itu adalah shopping cart database yang ada di Kaggle tentunya, dan teman-teman bisa coba kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi dan teman-teman bisa langsung cek datanya. Dataset ini merupakan dataset yang menghimpun informasi-informasi apa saja yang telah dilakukan oleh customer, terutama ketika mereka membeli sebuah barang di e-commerce yang ada di Australia. Kita bisa lihat bahwasanya di sini ada beberapa tabel, teman-teman. Ada tabel customers, ada orders, products, dan juga sales. Jadi ada 4 tables utama yang nantinya akan kita gabungkan atau kita konekkan dalam Tableau, kemudian kita akan gunakan untuk membuat sebuah visualisasi, yaitu retention rate dengan menggunakan cohort analysis. Nah, sebelum itu coba kita cek dulu yuk, apa sih isi dari tabel-tabel yang ada di dataset kita. Saya sudah buatkan spreadsheetnya di sini. Teman-teman juga nanti bisa download spreadsheet ini. Saya juga sudah sertakan link downloadnya ada di kolom deskripsi ya. Nah, di sini ada tabel customers yang menghimpun seluruh informasi tentang customer seperti nama, gender, umur, dan sebagainya. Kemudian orders, teman-teman. Nah, tabel orders ini teman-teman ternyata menyimpan seluruh informasi historical transaction yang pernah dilakukan oleh para customer kita. Kemudian ada tabel produk, teman-teman, yang menyimpan informasi tentang produk apa saja yang dijual oleh e-commerce. Kemudian ada sales, teman-teman. Nah, sales ini merupakan tabel yang menjelaskan lebih detail tentang order yang dibuat oleh customer. Jadi per satu item itu dia jelaskan di sini. Nah, kemudian bagaimana cara kita nanti akan menggabungkan seluruh data ataupun tabel ini di Tableau? Tentunya pastinya kita harus memilih satu tabel utama dalam bentuk tabel fakta untuk kita jadikan tabel utama yang akan dilakukan relasi nantinya ya. Dan ternyata tabel yang bersifat tabel fakta itu adalah tabel orders, teman-teman. Nah, kenapa kok ini bersifat tabel fakta? Karena tabel ini menyimpan historical transaction dalam bentuk date seperti ini. Sehingga kita bisa gunakan tabel ini menjadi tabel utama kita ketika nanti akan melakukan connection data dalam bentuk relasi di Tableau seperti itu. Nah, untuk penjelasan tabel fakta dan juga tabel dimensi, jadi ada 2 tipe tabel ya di Tableau itu, ada tabel fakta dan juga tabel dimensi, dan fungsinya berbeda. Nah, nanti akan coba saya buatkan video terpisah di playlist terpisah untuk menjelaskan tentang basic-basic dari Tableau yang teman-teman perlu ketahui. Nanti teman-teman juga bisa tonton di channel ini. Oke, kalau gitu kita balik di visualisasi kita, teman-teman. Nah, di sini saya sudah buatkan sebelumnya untuk cohort analisisnya dalam bentuk tabel seperti ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin masih agak bingung apa itu cohort analisis, jadi cohort analisis itu adalah analisa di mana kita menganalisa sesuatu berdasarkan kelompok ataupun karakteristik yang sama. Nah, konteks dari data kita yang akan kita gunakan di sini nanti, kita ingin mengelompokkan orang-orang dengan karakteristik yang sama. Karakternya apa? Karakternya itu adalah jumlah pembelian pertama kali di setiap bulan. Nah, ataupun first time purchase di setiap bulan. Misalkan di bulan Januari ternyata ada 104 orang yang melakukan pembelian pertama. Jadi kita kumpulkan orang-orang itu menjadi 1. Kemudian Februari kita kumpulkan, Maret kita kumpulkan sampai akhir di September ini ya, seperti itu. Sehingga dari orang-orang yang melakukan first time purchase di bulan Januari ini, kita bisa lihat bagaimana retensinya terhadap pembelian yang dia lakukan di e-commerce kita. Apakah dia akan tetap membeli barang di bulan-bulan berikutnya ataupun dia sudah berhenti membeli barang di bulan-bulan berikutnya. Nah, di sini bisa kita ketahui dari 104 orang yang membeli barang pertama kali di bulan Januari, ternyata dari 104 orang ini ketika masuk ke bulan pertama setelah Januari, berarti adalah Februari, itu tinggal 13 orang saja pembelinya, dan retensinya yang terjaga itu hanya sekitar 12,5%, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi secara general bisa kita lihat bahwasanya e-commerce di Australia ini mengalami masalah customer retention. Mereka tidak bisa mempertahankan customer yang sudah membeli di bulan-bulan sebelumnya untuk terus membeli produk di bulan-bulan
bulan selanjutnya. Sehingga hal ini nanti akan berdampak kepada revenue yang dihasilkan oleh e-commerce itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman cara membacanya. Oke, baik. Kita sudah mengerti apa itu cohort analysis dan bagaimana cara untuk membacanya. Ada juga kadang kita nanti bisa merata-ratakan, misalkan rata-rata orang yang membeli barang setelah bulan pertama. Nah ini nanti bisa kita rata-ratakan ke bawah seperti itu, dan yang kedua kita rata-ratakan juga ke bawah, itu juga bisa teman-teman gitu ya. Oke, kita langsung saja membahas bagaimana caranya untuk membuat sebuah cohort analisis seperti ini di dalam Tableau. Nah, di sini kita akan membutuhkan 4 hal utama ataupun 4 kalkulasi utama teman-teman. Yang pertama itu adalah kita akan membutuhkan yang namanya initial purchase month. Initial purchase month ini kita ingin mengetahui customer mana saja yang melakukan order di bulan-bulan tertentu dengan catatan mereka melakukan order pertama kali. Nah, misalkan ada customer A melakukan order di bulan Januari dan tercatat itu adalah order pertamanya. Jadi informasi itu yang akan kita dapatkan dari calculated field ini, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah first time purchaser. First time purchaser itu berarti adalah dimana kita ingin menghitung berapa banyak jumlah orang yang melakukan initial purchase ataupun pembelian pertama mereka di setiap bulannya. Di Januari berapa, kemudian di Februari berapa, di Maret berapa, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita ingin mengetahui yang namanya month since first purchase, yang berarti adalah jarak antara bulan pertama dia melakukan transaksi dan juga bulan berikutnya dia melakukan transaksi yang kedua, yang ketiga, ataupun yang keempat, seperti itu. Jadi kita ingin mengetahui jaraknya, seperti itu ya. Kemudian terakhir teman-teman, yang keempat, yang paling penting itu adalah kita ingin mengetahui retention rate-nya. Nah, retention rate-nya itu berarti kita dapatkan dari berapa jumlah orang yang melakukan pembelian berikutnya ataupun repeat order dibagi dengan jumlah orang yang membeli pertama kali di bulan tertentu, seperti itu. Nanti kita akan dapatkan retention rate seperti itu ya. Nah, di sini kita langsung saja membuka Tableau yang baru, teman-teman. Oke, di sini kita akan mengkonek data kita terlebih dahulu. Kita masuk ke data source seperti ini. Kemudian kita konekkan datanya, teman-teman. Nah, nanti akan ada 4 tabel yang terbaca oleh Tableau. Di sini kita akan menggunakan tabel orders sebagai tabel utama kita dalam melakukan relasi. Karena kita tahu bahwa tabel orders merupakan tabel yang bersifat fakta. Kemudian kita relasikan juga dengan customer seperti ini. Kemudian kita ambil sales, teman-teman. Kenapa kok kita ambil sales? Karena antara orders dan sales ini terdapat primary key dan juga foreign key order ID yang bisa kita relasikan. Kemudian yang terakhir kita ambil produk, kita taruh di sini. Nah, produk ini kita ambil primary key product ID dan foreign key-nya product ID di sini. Nah, sehingga nanti akan bergabung seperti ini. Oke, di sini kita sudah selesai untuk melakukan relasi. Kita masuk ke sheet 1, teman-teman. Nah, pertama kita berarti akan membuat sebuah calculated field. Kita klik di sini, kemudian create calculated field. Kemudian kita namakan initial purchase month. Seperti ini. Kemudian rumusnya sudah saya copy tadi, tinggal di paste. Teman-teman bisa lihat di sini dan juga bisa copy paste aja rumusnya seperti ini. Jadi saya terangkan dulu teman-teman rumusnya. Rumusnya di sini kita menggunakan date rank. Date rank itu berarti kita akan mengambil bulan dari order date. Jadi yang tadinya ada tanggal, misalkan orang membeli di sekitar tanggal 15 Januari 2021 misalkan begitu ya, karena kan order date kita terjadi di 2021. Nah, jadi nantinya 15 Januari itu nanti 15-nya tanggalnya itu akan dihilangkan sehingga kita akan mendapatkan Januarinya saja, teman-teman. Kemudian kenapa kita menggunakan min? Karena ada kemungkinan data kita ataupun customer kita itu melakukan pembelian lebih dari 1 kali. Misalkan dia membeli di bulan Januari, kemudian membeli lagi di bulan Februari dan juga Maret. Maka kita menggunakan min untuk mendapatkan initial purchase-nya. Purchase pertama kali, pembelian pertama kali di bulan Januari. Seperti itu.
Kemudian setelah kita mendapatkan pembelian pertama kali, kita ingin dia itu diambil berdasarkan apa, maka kita menggunakan yang namanya LOD ataupun level of detail dengan argumen fix seperti ini berdasarkan customer ID, sehingga kita dapatkan bulan pertama di mana orang itu melakukan purchase seperti itu ya. Kemudian kita tutup dengan argumen date seperti ini teman-teman, supaya nanti fieldnya berbentuk date. Kita apply dan juga kita oke teman-teman. Oke, kemudian calculated field yang kedua teman-teman, kita akan menamakannya dengan first time purchaser gini ya. Kita ingin mengetahui berapakah jumlah orang yang melakukan pembelian pertama kali di bulan-bulan tertentu. Maka kita menggunakan tabel yang sudah kita buat tadi, initial purchase month, bulannya kita ambil. Kemudian kita menggunakan LOD fix seperti ini, dan kemudian kita hitung. Nah, di bulan itu ada berapa sih customer yang melakukan pembelian pertama kali? Seperti itu, kita hitung seperti ini ya. Kita apply dan juga kita klik OK teman-teman. Kemudian kalkulasi yang ketiga, kita ingin menghitung jarak antara initial purchase dengan pembelian berikutnya. Kita buat calculated fieldnya, kita namakan month since first purchase seperti itu ya. Seperti ini, saya copy paste aja biar cepat ini. Nah, seperti ini. Saya besarkan dikit. Nah, gini ya. Nah, saya coba jelaskan dulu ya rumusnya dari yang paling belakang. Nah, dari yang paling belakang ini berarti kita akan mengambil bulan dari order date. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencari tahu orang-orang itu melakukan purchase di bulan-bulan apa saja, seperti itu. Jadi nanti ketika ada orang, misalkan customer A melakukan multiple purchase ataupun pembelian secara berulang-ulang berkali-kali gitu ya, nanti akan tercatat di sini, seperti itu. Kemudian rumus yang di tengah ini teman-teman, berarti itu adalah kita ingin mengetahui bulan pertama orang itu melakukan pembelian itu di bulan apa, seperti itu. Nah, jadi nanti hanya akan ada satu bulan seperti itu. Kemudian di sini kita ambil bulannya saja nanti, dan kita gunakan rumus date diff. Date diff ini berarti date difference alias perbedaan jangka waktu antara initial purchase yang dilakukan oleh seseorang dengan purchase ataupun pembelian berikutnya. Jadi nanti kita akan dapatkan berapa jarak waktu antara orang melakukan pembelian pertama dengan pembelian berikutnya, seperti itu ya. Kita klik apply, kemudian klik OK teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan month since first purchase ini ke dalam kolom seperti ini teman-teman. Kemudian kita tukar yang tadinya measures, kita tukar menjadi dimension supaya dia nanti akan berubah menjadi kategorikal seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah juga dia menjadi discrete. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita dapatkan kolom yang menjelaskan tentang bulan-bulan seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan initial purchase month itu ke row seperti ini. Nah, nanti akan muncul tahun seperti ini ya. Nah, kita tidak akan menggunakan tahun, tapi kita akan menggunakan month ataupun bulan seperti ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk dari cohort analisisnya. Kita ubah yang tadinya standar menjadi entire view supaya tampilannya bisa lebih besar seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan memasukkan first time purchaser ataupun jumlah orang yang melakukan pembelian pertama kali di setiap bulannya ke row seperti ini. Nah, kita ubah dulu ke dimension dan juga kita ubah lagi ke discrete seperti ini. Nah, sehingga kita akan dapatkan di Januari kita dapat 104 orang, Februari 77 orang, dan seterusnya. Nah, value-nya masih kosong teman-teman. Value-nya masih kosong. Maka dari itu kita harus membuat satu calculation field yang terakhir, yaitu adalah retention rate, supaya kita bisa memasukkan retention rate ke dalam value kita. Di sini kita bikin ya calculated field-nya. Kita namakan retention rate. Retention rate itu berarti rumusnya adalah count distinct dari customer ID, count distinct dari customer ID, kemudian dibagi dengan sum dari jumlah ataupun banyaknya orang yang pertama kali melakukan pembelian di setiap bulannya, seperti ini. Kemudian kita tinggal up seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tinggal apply dan klik OK. Nah,
Kita dapatkan retention rate-nya di bawah sini. Kemudian kita masukkan retention rate-nya ini ke dalam teks, sehingga kita dapatkan angka yang seperti ini teman-teman. Nah kemudian satu lagi, kita akan mengubahnya. Yang tadinya automatic marks-nya ini kita ubah menjadi square seperti ini. Dan kita masukkan lagi retention rate-nya ke dalam colors. Nah supaya kita bisa mengeluarkan warnanya seperti ini ya. Nah kemudian kita ubah value-nya, ini kan masih 0,0, masih desimal. Kita ingin mengubahnya menjadi percentage, maka kita klik kanan di marks yang label ataupun yang teks ini, kita klik format, kemudian numbers yang di sini kita ganti ke percentage seperti ini teman-teman. Nah kita sudah dapatkan bentuk dari cohort analisisnya. Nah di sini kenapa kok ada 100? Karena 0 ini melambangkan initial purchase month ataupun bulan pertama kali dia melakukan pembelian, yaitu 104 orang. Ya otomatis 104 orang ini akan membeli semua, jadi semuanya adalah 100%. Teman-teman bisa mencoba untuk menghapus yang ini, kolom yang ini, yang 0 ini dengan cara klik kanan kemudian di hide seperti ini. Nah seperti ini ya. Kemudian kalau teman-teman misalkan ingin memunculkannya lagi, tinggal diklik kanan kemudian show hidden data seperti itu. Oke. Nah di sini kita akan hapus saja, di hide aja deh. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita akan mengganti warnanya supaya warnanya itu merepresentasikan retention rate. Kan kalau kecil itu biasanya semakin kecil semakin merah gitu ya, alias kalau semakin kecil itu semakin parah retention rate-nya, semakin buruk. Berarti kita tinggal ubah saja di sini teman-teman, di edit colors seperti ini. Kemudian kita pilih yang orange gold ini saja teman-teman. Kita reverse, kita balik, kemudian kita kasih step color, klik apply dulu. Nah seperti ini. Yap. Jadi semakin hitam pekat warnanya ataupun semakin merah pekat warnanya, retention rate-nya semakin kecil seperti itu ya. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari pembuatan visualisasi retention rate dalam bentuk cohort analysis. Dan yang terakhir teman-teman, mungkin di sini tooltipnya agak membingungkan. Ini tooltip itu adalah detail informasi ketika kita hover mouse kita di atas tabel-tabel ini ya. Nah, ini kan agak membingungkan nih kayaknya. Month of initial purchase Januari. Nah, Januari kan memang sudah ada di sini. Jadi kita hapus saja nanti. Kemudian first time purchaser 104 juga sudah ada di sini, sudah terlihat gitu. Maksudnya nggak perlu kita masukkan detail informasinya ke dalam tooltipnya. Month since first purchase ini adalah bulan keberapa setelah bulan Januari. Kan ini ada di atas sini ya. Kita bisa, nah berarti kita bisa menetapkan retention rate-nya dan juga kita ingin menetapkan berapa banyak orang. 11,54% ini berapa orang sih dari 104 seperti itu. Nah bisa kita edit di tooltipnya teman-teman. Nah berarti kita langsung masuk saja ke tooltipnya seperti ini. Kita hapus yang dua atas ini, month of initial purchase month dengan first time purchaser kita hapus seperti ini. Dan juga satu lagi deh, ini. Nah ini kita hapus sehingga menyelesaikan retention rate. Nah berarti kita akan mengeluarkan berapa jumlah orang dari persentase ini. Berarti caranya itu adalah kita buat calculated field lagi. Kita klik kanan di sini, create calculated field, count customer, kita misalkan gitu ya, namakan count customer. Kita count distinct teman-teman, count distinct si customer ID-nya. Kita klik apply, kemudian OK. Kemudian kita masukkan count customer ini ke dalam tooltipnya seperti ini. Sehingga kalau kita cek seperti ini, kita bisa insert dulu. Kita masukkan count distinctnya si customer seperti ini. Dan kita namakan total customer gitu ya. Seperti ini. Yap. Klik OK. Nah, sehingga kita sudah dapatkan total customernya untuk bulan pertama setelah Januari itu ada sebanyak 13 orang saja atau sekitar 12,5% dan seterusnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah oke, berarti kita sudah berhasil membuat visualisasi retention rate dalam bentuk cohort analysis. Nah mungkin itu saja video kali ini, dan di next video kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana cara membuat visualisasi yang lain-lain. Ataupun teman-teman kalau punya pertanyaan ataupun ingin
dibuatkan visualisasi tertentu, nanti boleh komen saja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau teman-teman merasa terbantu, boleh untuk di like dan di share dan juga di subscribe channelnya, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.